Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi beserta saudara-saudara saya, senior-senior saya yang ada di majelis pengamal zikir napas. Mohon izin saya perkenalkan diri saya selaku jamaah baru di majelis ini. Saya Amir, tinggal di Jakarta. Alhamdulillah Bang Andi, kemarin tanggal 18 September kemarin, sebelumnya saya sudah mencoba mengamalkan zikir napas yang Bang Andi sampaikan melalui video-video ini kurang lebih seminggu sebelumnya. Setelah sebelumnya saya sudah memperhatikan beberapa video-video Bang. Nah, alhamdulillah saya menjadi mantap sehingga kemudian saya mencoba mengamalkannya selama seminggu, tapi tidak ada hasil apapun. Kemudian batin saya bergejolak, kemudian saya bertanya-tanya apakah saya harus minta ridhonya dulu baru, atau saya mengamalkan dulu setelah ada hasil baru saya laporkan. Akhirnya saya ambil keputusan tanggal 18 itu saya minta ridhonya Bang Andi untuk mengamalkan zikir napas. Nah, malamnya saya kemudian mengamalkannya Bang. Alhamdulillah dalam pengamalan pertama itu saya menyaksikan dalam duduk itu saya kemudian berada dalam gelap. Kemudian dari samping sebelah kiri saya melihat lampu tempel begitu Bang, yang dari minyak tanah. Lampu tempel itu cuma tetap saya fokus, tetap berzikir, karena sudah ada pesan sebelumnya dari Bang Andi, kita nggak boleh larut dengan penglihatan, tetap saya zikir. Nah, lampu itu kemudian bergerak maju mundur dari arah samping ke depan, cuma saya tetap fokus. Dalam pengalaman ber-DN malam itu sebatas itu yang ada dalam penyaksian, penglihatan gitu Bang. Nah, kemudian selepas itu berhari-hari, berminggu-minggu saya ber-DN tidak melihat apa-apa, menyaksikan apa-apa Bang. Nah, baru 2 hari kemarin selepas asar saya ber-DN, kemudian disambung selepas maghrib saya ber-DN. Nah, pada saat ber-DN selepas maghrib itulah saya kemudian tiba-tiba merasa berada dalam satu ruangan dan saya berada di atas Bang. Nah, dalam ruangan itu saya melihat ke bawah, napas saya itu saya melihat napas saya Bang, tapi saya merasa sadar, dalam keadaan sadar, karena saya perhatikan napas saya itu di bawah itu. Kemudian hati kecil saya berkata, kok tidak ada lafaz Allahnya ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada suara, nggak ada wujud, nggak ada, tidak terdengar gitu Bang. Bahasanya seperti ini Bang, ya Allah kok saya merinding ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Zat yang maha agung itu yang paling penting. Cuma segitu bahasanya Bang. Ya Allah, kok nyebutnya aja bro, baru sekarang saya menyebutnya kok merasa merinding. Astagfirullah Bang, sebatas itu bahasanya yang saya dengar. Kemudian hanya sebatas itu penglihatan Bang. Sambil selepas mendengar bahasa itu sempat tetap saya perhatikan itu napas itu. Jadi dia kayak tegak lurus Bang, saya menyaksikannya dari atas. Nah, saya teringat dengan bahasanya Bang Andi bahwa kita melihat pada dari lubang, di mana diri kita nggak melihatnya. Saya nggak lihat tangan saya, diri saya, jasad saya nggak lihat. Nah, mungkin ini kali setelah saya ber-DN itu saya menyaksikan, saya telaah yang saya alami. Oh, ini yang dimaksud dengan Bang Andi bahwa kita melihat dari celah gitu. Sebatas itu yang saya alami Bang. Mohon pencerahannya. Saya mohon maaf bila ada dalam penyampaian yang tidak pas, tidak berkenan, karena saya juga merasa ada sedikit gugup atau dari bagaimana ya, karena saya pendatang baru di sini Bang. Mohon bimbingannya, mohon petunjuknya.
untuk kedepannya saya harus bagaimana gitu Bang. Saya takut salah memahami, salah langkah, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Tenang aja Pak, nggak usah canggung ya. Jangan merasa minder, pendatang baru. Nggak ada kita pendatang baru, pendatang lama, nggak ada. Sama-samanya kita belajar ya. Jadi nanti lain kali kalau buat audio agak jauh sedikit Pak. Jangan kresek-kresek nanti suara audionya, biar jelas ya. Jadi ya inilah pentingnya adab ya. Pertama, mengamalkan sendiri dari YouTube tidak ada daya, tidak ada kemajuan. Lalu Pak Amir berkomentar, mohon izin di YouTube kan, saya balas ya, silakan Pak diamalkan. Nah, ketika di situ ada adab, ya di situ juga Allah ridho. Jadi keridoan ilmu itu bukan dari saya, ya dari kita sebenarnya. Kalau kita beradab, insya Allah Allah ridho ya. Kalau saya nggak mesti orang mau minta izin, mau nggak izin silakan. Pokoknya semua yang sudah saya bagikan di YouTube saya itu sebenarnya sudah izinkan. Nah, cuman tinggal bagaimana sikap kita ya. Kan berbeda, yang sambung rasa dengan nggak sambung rasa kan berbeda. Nah, jadi ketika sudah mohon izin dan di situ saya bilang silakan, ya dapat dayanya alhamdulillah. Tapi jangan sampai menjadi pengkultusan ya, nggak boleh terlalu takjub sama saya. Kita sama-sama belajar aja, kita komunikasi, diskusi, anggap saja sebagai ya silaturahmi lah. Lalu mengenai yang disaksikan dalam zikir nafas, masuk ke ruang kosong, saya berasa di atas, saya menyaksikan nafas ya, tegak lurus ke atas seperti tali ya. Itu seperti tali dia. Itu sejatinya Pak Amir sudah masuk di level 3. Itulah yang saya bilang, level 3 itu sudah wilayah kesadaran jiwa. Saya nggak tahu lagi yang mana kaki saya, tangan saya, tapi kita hanya ada kesadaran menyaksikan. Itu udah benar ya. Itulah level yang lebih tinggi. Kita udah nggak ada lagi kaitan sama jasad, tapi sudah wilayah rohani. Nah, ketika kita menyaksikan nafas yang keluar masuk sendiri, kita tidak menyaksikan di situ ada kalam atau sebutan hu Allah. Kita hanya menyaksikan dorongan masuk keluar saja kan. Nah, di situ kan ada yang mengingatkan. Zat yang Maha Agung itulah yang sebenarnya, itulah yang penting. Nah, jadi jangan sampai kita takjub di situ. Sebenarnya Pak Amir ditunjukkan agar melanjutkan perjalanan. Sebenarnya ditegur itu. Ya, jangan takjub kita di situ. Makanya kan saya sudah bilang, apapun penglihatan, apapun pemandangan, abaikan. Bukan ini ya Allah. Sama halnya napas. Napas juga sebagai kendaraan saja. Ya, sama halnya napas. Ya, kalau kita mau kasih ilustrasi seperti Rasulullah Mi'raj, dia naik buruk. Buruk itu kan kendaraan. Tapi kan ada satu momen, buruk itu juga ditinggalkan. Ketika dia hendak menjumpai zat yang agung, kan gitu. Ya sama juga kita seperti berzikir nafas. Nafas juga akan kita tinggalkan. Jadi jangan kita takjub melihat nafas itu saja. Nah, sudah benar itu. Cuman terhenti karena pemandangan. Jadi untuk Pak Amir, alhamdulillah. Kalau saya bilang ya termasuk cepat. Langsung mendapatkan sensasi itu ya termasuk itu anugerah. Karena nggak semua orang bisa langsung dapat seperti itu. Itu kan rezeki-rezekian. Ya. Nah, jadi kita jangan takjub. Nanti kalau nampak lagi pemandangan ini, pemandangan itu, abaikan. Bukan ini yang aku mau ya Allah, yang aku hendak tuju Engkau ya Allah. Jadi kita nggak terhenti perjalanan kita. Ya. Jadi itu udah benar. Itu sebenarnya ditegur. Itu sebenarnya diingatkan agar kita kembali kepada tujuan.
Ya, nggak ada yang salah, itu benar, itu bisikan seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana istiqomah, ya. Latih terus, jangan harap apa-apa. Mungkin hari ini dapat dayanya, besok kita zikir lagi nggak dapat lagi, habis itu udah malas-malasan kita berzikir. Nah, itu juga berarti kita bernafsu dalam berspiritual, bernafsu dalam mengamalkan zikir nafas. Zikir nafas ini nggak usah kita harap-harap, nggak usah kita minta-minta, ya. Jangan kita menganggap gagal. Bang, saya udah DN sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, tapi nggak dapat apa-apa, bang. Nah, berarti kita mengharap itu. Kalau orang bilang nggak dapat apa-apa, mengharap. Mengharap apa-apa berarti. Padahal yang kita tuju yang bukan apa-apa. Ya, hati-hati wilayah ini. Jadi amalkan saja, niatnya apa? Biar mengenal diri kita. Kalau udah kenal ya kita bisa kenal Allah. Kalau kita belum kenal juga, ya lakukan terus sampai Allah memberi pengenalan kepada kita. Sampai Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Tinggal bagaimana kesabaran kita. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran juga untuk yang lain. Amalkan, jangan harap apa-apa. Apapun yang nampak, ya. Ini ekstrim-ekstrimnya, kalau bayangkan saja ketika ketemu Rasulullah saja. Gak usahlah jumpa ini jumpa itu, ketemu Rasulullah saja. Rasulullah pun kita tinggalkan. Karena saya pernah begitu. Begitu DN saya berjumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah berpaling muka, nggak mau dia memandang saya, seolah-olah dia mengarahkan ke sana, tujuanmu ke sana. Dia memberi kode saja. Dia anggukkan itu dagunya, dia naikkan dagunya. Dia bilang ke sana, tujuanmu ke sana, ngapain ke sini katanya. Langsung hilang itu. Ya. Tapi saya yakin itu Rasulullah memang. Karena di awalnya saya minta kepingin jumpa gitu. Nah, ketika diperjumpakan ya sudah, kan ingin jumpa kan. Tapi jangan sampai kita terhenti di situ. Tujuan kita tetap Allah. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain juga harus betul-betul lah, sungguh-sungguh kita. Jangan sampai kita merasa gagal, kita merasa nggak dapat apa-apa, kita merasa begini, merasa begitu. Ya, itu anugerah tapi bisa jadi godaan. Terlalu senang kita main di wilayah itu, nanti kita berzikir nafas bukan hanya ingin ke Allah, hanya ingin ke situ terus. Jadi hati-hati wilayah itu. Ya. Jadi untuk Pak Amir, jangan sungkan-sungkan, nanti latih terus, apapun perkembangannya. Kalau memang ada kebingungan ya cerita lagi begini ya. Nanti agak jauh sedikit Pak suaranya, jangan kresek-kresek. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus lah Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi. Alhamdulillah, terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari Bang Andi. Sebenarnya saya belum sanggup untuk membalas audio dari Bang Andi. Semenjak saya mendapatkan balasan audio dari Bang Andi, air mata saya menetes sampai akhir pembicaraan Bang Andi. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Bang, saya mohon maaf baru bisa membalas karena terus terang sebenarnya saya belum sanggup untuk membalas karena dada saya lagi berkecamuk. Saya tidak tahu apa perasaannya, nggak menentu. Insya Allah besok setelah saya tenang saya akan membalas karena banyak hal yang saya dapatkan kembali Bang, yang ingin saya sampaikan, saya konsultasikan. Untuk malam ini saya terima kasih banyak. Alhamdulillah. Doakan kami selalu Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.